Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sandi Sure Erlangga, mahasiswa UIN Mataram jurusan Perbankan Syariah semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait reksadana syariah, yaitu terkait dengan keuntungan reksadana syariah. Jadi, ketika kita menggunakan platform reksadana syariah, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, yaitu adalah dengan menggunakan reksadana syariah, kita akan difasilitasi sama yang namanya manajer investasi profesional. Jadi, ketika kita seorang pemula atau seorang yang belum mengetahui tentang investasi dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan reksadana syariah sebagai media untuk berinvestasi, karena dalam reksadana syariah terdapat manajer investasi profesional, sehingga sangat direkomendasikan untuk menggunakan platform reksadana, baik itu reksadana syariah maupun reksadana konvensional. Selanjutnya yang kedua itu adalah diversifikasi investasi. Jadi manajer investasi akan memilih dan memilah sekiranya investasi mana yang akan dilakukannya, baik investasi di pasar uang, pasar modal, ataupun reksadana campuran. Oke, selanjutnya ada biaya minimum rendah. Jika dalam saham kita harus membeli 1 lot atau 100 lembar, dan jika misalkan 1 lembar dengan harga 5.000, maka kita harus membayar dengan 500.000 untuk mendapatkan saham. Tetapi jika kita menggunakan reksadana, maka kita hanya membutuhkan dana minimal 100.000 rupiah, maka kita sudah bisa menggunakan reksadana. Selanjutnya itu ada proteksi berlapis dari Dewan Pengawas Syariah dan OJK. Jadi tidak hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga terjaga kehalalannya. Karena dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, maka akan terjaga dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, selanjutnya adalah proses cleansing. Proses cleansing adalah proses pembersihan kekayaan reksadana dari hal-hal yang dapat mengganggu status kehalalan dari uang atau pendapatan yang didapat selama proses investasi berlangsung. Selanjutnya, rebalancing adalah suatu kegiatan yang dilakukan 6 bulan sekali terhadap daftar efek syariah oleh OJK sebagai sarana filterisasi agar kualitas emiten tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan juga salah satunya adalah dengan menjaga rasio hutang maksimal 45% dalam aset yang dimiliki. Jadi ketika rasio utang lebih dari 45%, maka dalam daftar efek syariah, emiten tersebut akan dihapus atau digantikan oleh emiten yang lain yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kekurangan reksadana syariah. Reksadana syariah membatasi emiten atau perusahaan-perusahaan sebagai tempat kita untuk berinvestasi agar terjaga kehalalan dan keberkahan yang akan kita dapatkan dari hasil yang kita investasikan. Tidak seperti halnya reksadana konvensional yang menghalalkan atau tidak membatasi segala jenis perusahaan sebagai ladang untuk berinvestasi. Meskipun pilihan instrumen terbatas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kita tidak mampu menghasilkan profit yang maksimal dari berinvestasi di reksadana syariah. Selanjutnya ada kinerja buruk manajer investasi. Manajer investasi hanyalah manusia biasa yang tak luput akan kesalahan dan kehilafan. Ketika manajer investasi salah melakukan prediksi atau terjadi kekeliruan yang akhirnya membuat dana yang Anda investasikan tadi mengalami kerugian, ataupun terjadi hal-hal yang tak terduga seperti melemahnya pasar saham ataupun krisis ekonomi dan lain sebagainya. Karena human error yang tidak dapat terelakkan,
meskipun terhadap seorang profesional. Dalam berinvestasi di reksadana syariah, investor perlu mengenal dan memahami istilah NAB per UP atau nilai aktiva bersih per unit penyertaan, atau lebih sering disebut dengan NAB saja. NAB berasal dari istilah bahasa Inggris yakni NEV atau Net Asset Value. NAB per UP menjadi tolak ukur atau acuan perhitungan harga dari suatu reksadana. Sebab apabila kita akan bertransaksi reksadana, baik ketika kita membeli ataupun menjual, kita perlu mengetahui berapa NAB suatu reksadana untuk memperkirakan jumlah unit yang akan diperoleh atau perkiraan keuntungan ketika kita menjual reksadana. Terkait dengan kekurangan reksadana terhadap NAB adalah NAB akan dihitung di akhir hari, atau bisa dibilang ketika kita bertransaksi di siang hari atau lewat dari jam 12 siang, maka kita tidak akan tahu kita beli atau menjual di NAB dengan harga yang berapa. Bisa saja terjadi perubahan harga signifikan ketika kita ingin membeli dengan harga murah di pagi hari, ternyata kita mendapat harga yang lebih tinggi di siang harinya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang resiko reksadana syariah. Reksadana syariah seperti halnya instrumen investasi lainnya memiliki resiko yang melekat padanya. Resiko tersebut berbeda-beda tergantung dengan jenis reksadana yang digunakan atau dipilih. Yang pertama, terkait dengan reksadana pasar uang. Jadi reksadana pasar uang berfokus pada deposito sehingga memiliki resiko yang cukup rendah. Akan tetapi return yang akan didapatkan sesuai dengan resiko yang didapatkan, yaitu cukup rendah. Selanjutnya ada resiko atau reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap berfokus pada obligasi sehingga memiliki resiko yang sedang atau lebih tinggi resikonya dibanding dengan reksadana pasar uang. Jadi return yang akan didapatkan dari reksadana pendapatan tetap akan lebih besar jika dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Oke, selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah kombinasi antara obligasi dan pasar saham sehingga memiliki risiko yang moderat. Maksudnya ketika investasi yang dilakukan lebih banyak memilih pasar saham, maka akan memiliki resiko yang lebih tinggi, dan jika memilih investasi di obligasi lebih banyak, maka akan memiliki resiko yang tidak terlalu tinggi. Akan tetapi return yang akan didapatkan itu sesuai dengan resiko yang mereka miliki. Jadi ketika mereka memilih berinvestasi lebih banyak di pasar saham, maka returnnya akan lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana saham berfokus pada pasar saham yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi. Karena pasar saham bersifat fluktuatif, ada istilah high risk high return. Jadi reksadana saham memiliki tingkat risiko yang paling tinggi, akan tetapi tingkat returnnya juga yang paling tinggi di antara jenis-jenis reksadana lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi keuntungan dan kerugian reksadana syariah serta resiko reksadana syariah. Saya M. Sandi Surya Erlangga. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum.